Sebuah batang panjang L berada sepanjang sumbu X, dengan salah satu ujungnya berada pada pusat koordinat. Batang mempunyai densitas muatan tidak uniform, lambda sama dengan alpha X. Tentukanlah potensial listrik di A. Nah, rumus untuk potensial listrik adalah untuk muatan titik ya. V sama dengan K Q per R. Tapi karena di sini muatannya kontinu, kita ubah jadi dV sama dengan K per R dQ. Nah, kita diberi densitas muatan lambda sama dengan alpha X. Sedangkan definisi dari densitas muatan itu adalah dQ per dx. Nah, lalu dari sini kita peroleh dQ sama dengan alpha X dx. Kita masukkan ke sini, kita peroleh K per R alpha X dx. Nah, tetapi di sini kita tidak bisa langsung mengintegralkan. Kita harus menyatakan, karena ada ini nih, karena ada R. Berarti kita harus menyatakan R dalam X atau menyatakan X dalam R. Kita coba menyatakan X dalam R. Nanti kalau misalkan sebaliknya juga hasilnya pasti bakal sama di paling akhirnya. Kita lihat kalau misalkan di sini ada muatan dq dan letaknya di X. Berarti jarak antara titik A dengan dq itu adalah D tambah X. Nah, kita nyatakan X dalam R, X sama dengan R min D. Dan juga di sini ada dx di sini. Berarti kita harus mencari dx juga. Dx sama dengan dr. Dan d itu konstan jadi 0 turunannya. Oke. Kita punya K per R alpha R min D dari sini ya. Dan dx sama dengan dr. Nah, dengan manipulasi aljabar kita dapat K alpha min K D alpha per R. Bentar. K alpha D 1 per R. Ini semua dr. Setelah itu, sekarang kita bisa integralkan. Untuk V, integralnya mulai dari 0, karena jika tidak ada batang ini, maka potensial di A itu 0. Kita integralkan sampai V. Misalkan VA, oke, nggak apa-apa. V di A, ya kan? Ini juga integral dari, nah R-nya mulainya dari sini nih, dari sini sampai sini. Berarti R-nya itu mulai dari D sampai D plus L besar. Karena panjang batangnya L. Berarti integralnya dari D sampai D plus L. VA sama dengan K dan alpha itu konstanta. Berarti langsung aja K alpha R. Dari D sampai D plus L. Minus, sebentar, supaya lebih mudah. K dan alpha bisa kita keluarkan dari integral. K alpha. Jadi kita tinggal punya integral D
D plus L dari DR min D. Bentar. Integral D per R DR D sampai D plus L. Setelah itu K alfa integral DR R aja. Batasnya dari D sampai D plus L. Dan untuk yang ini D-nya bisa keluar karena D konstan. Ln R. Nah, untuk ln R ini batasnya dari D sampai D plus L. Dari situ kita punya K alfa D plus L min D minus D ln D plus L min ln D. Nah, selisih antara dua logaritma itu adalah bisa diubah jadi seperti ini. Sebentar. K alfa ini berarti L. Ini sebentar, ini harusnya gini. Gini, gini. Nah, L minus, nah, selisih antara dua logaritma begini. D plus L per D gitu. Ya, itu adalah nilai dari V. Sekarang ke nomor 2. Dua buah kapasitor C1 dan C2. C1 lebih dari C2. Seperti pada gambar, dihubungkan dengan beda potensial. Delta VI yang sama. A. Tentukan beda potensial akhir antara A dan B setelah saklar ditutup. B. Tentukan energi total yang disimpan sebelum dan sesudah saklar ditutup. C. Tentukan rasio energi akhir terhadap energi awalnya. Nah, untuk yang ini, oke. Jadi awalnya, kedua kapasitor itu begini. Dihubungkan dengan delta VI gitu kan. Yang beda potensialnya sama. Begini dulu. Ini C1. Ini positifnya di sini, negatifnya di sini, positif di sini, negatif di sini. Nah, muatannya Q1 inisial, Q2 inisial. Oke. Setelah itu, yang dimaksud di soal ini, C2 dibalikan, diputar kutubnya. Jadi seperti ini. Ya, sesuai dengan soal kan? Sama aja. C1, C2, ini tetap positif negatif, nah yang ini negatif positif. Satunya masih sama inisialnya. Nah, untuk yang Q2 pindah tempat gitu. Yang positifnya di sebelah kanan. Kalau yang Q1 inisial di sebelah kiri. Oke. Setelah itu, setelah saklar ditutup, apa yang akan terjadi? Maka mereka akan punya muatan yang berbeda. Positif, negatif, negatif. Enggak, positif, negatif. Nah, ini kenapa dua-duanya berubah jadi positif? Karena C1 lebih dari C2.
Berarti C2 itu akan dikalahkan begitu oleh C1. Nih, C1 lebih dari C2. Nah, akhirnya C1 akan mengalahkan C2. Ini, misalkan ini Q2 final. Ini Q1 final. Nah, dalam kapasitor yang ideal, tidak ada muatan yang bisa meloncat begitu. Dari satu plat ke plat yang lain. Ini nggak boleh. Jadi, kalau misalkan di sebelah kiri, maka tetap di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, tetap di sebelah kanan. Nggak akan bisa meloncat. Oke. Jadi, oh ya, dan juga ada yang namanya hukum konservasi muatan. Muatan listrik tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, berarti sigma Q inisial sama dengan sigma Q final. Final, oke. Nah, kita lihat. Sebelum saklarnya ditutup, kita dapat Q1 awal dikurang Q2 awal untuk yang final, berarti Q1 akhir tambah Q2 akhir. Nah, kenapa di awal itu tandanya yang satu positif, yang satu negatif, yang dua-dua, sedangkan yang final dua-duanya positif. Nah, karena arahnya yang berbeda. Karena tadi sudah ada di gambar kutubnya sudah dibalik, makanya negatif. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah kiri, ini positif, ini negatif. Sedangkan yang final, ini positif, ini juga positif. Gitu. Jadi kita meninjau muatan di sebelah kiri sebelum dan sesudah saklar ditutup. Nah, rumus untuk kapasitor Q sama dengan C kali V. Berarti C1 delta V I, oh ya, ini untuk yang di awal ya, berarti C-nya C1, V-nya V yang di awal. V yang di awal itu ya ini, delta V initial, yang dikasih di soal yang ini. Nah, C2 sama tegangannya. Nah, anggaplah tegangan di akhir itu delta V final. Berarti ini C1 delta V final tambah C2 delta V final. Nah, kita lakukan manipulasi aljabar. C1 dan C2 delta V final tambah C2. Nah, kita nyatakan apa yang ditanya. Oh ya, beda potensial akhir kan? Nah, ya, berarti VAB-nya sama dengan delta V final. Nah, sesuai konvensi, VAB itu sama dengan VA min VB. Berarti yang ini positif, yang ini negatif. Nah, oke. Berarti udah sesuai ya. Ini juga sama. Sesuai dengan yang sudah kita gambarkan. Oke. Berarti delta V final sama dengan C1 min C2 per C1 tambah C2 delta V awal. Oke. Itu untuk nomor A. Jawabannya untuk yang B bagaimana? Apa yang ditanya? Tentukan energi total yang disimpan sebelum dan sesudah saklar ditutup. Nah, rumusnya untuk kapasitor U sama dengan setengah CV kuadrat. Berarti U awal itu setengah dari C1
itu tegangannya dari C1 tegangannya juga ini kuadrat. Nah, itu untuk C1 dan untuk C2 juga ada. Oke. Jadi kita dapat setengah C1 tambah C2. Nah, ini delta VI-nya sama ya. Karena di soal. Begitu. Delta VI kuadrat. Ini untuk awal. Nah, untuk yang di akhir. Oh, enggak. Sebentar. Yang ditanya apa? Sebelum. Oke ya. Ini yang sebelum. Nah, sekarang yang sesudah. Untuk yang sesudah, berarti setengah C1 delta V final. Tambah setengah C2 delta V final. Sama dengan setengah C1 tambah C2 delta V final. Nah, V finalnya kita dapat dari jawaban di A. Yang ini. Nah, jadi kita akan dapat setengah C1 tambah C2 C1 min C. Oh, berarti kita kuadratkan semuanya. C1 min C2 kuadrat per C1 tambah C2 kuadrat. Ini coret, coret. Delta VI kuadrat. Kita dapat setengah kali C1 min C2 kuadrat per C1 tambah C2 delta VI kuadrat. Itu untuk yang B. Untuk yang C, apa soalnya? Tentukan rasio energi akhir terhadap energi awalnya. Oke, berarti UF per UI. Soalnya setengah C1 min C2 kuadrat per C1 tambah C2 VI kuadrat bagi setengah. Ini akhir terhadap awal kan? Ya, akhir terhadap awal. Berarti yang akhir di atas. Yang awal di bawah. 1 tambah C2 delta VI kuadrat. Bisa dicoret. Setengah juga bisa. Kita dapat C1 min C2 per C1 tambah C2 kuadrat. Itu jawabannya. Untuk yang B ini untuk yang finalnya. Oke, sekarang nomor 3. 4 buah plat konduktor P1, P2, P3, dan P4 masing-masing mempunyai luas 7,5 cm persegi dan dipisahkan dengan jarak D 1,19 mm. P1 dihubungkan dengan kutub negatif baterai dan P2 dihubungkan dengan kutub positif baterai. Beda potensial baterai dipertahankan sebesar 12 volt. A. Jika P3 dihubungkan dengan kutub negatif, berapakah kapasitansi dari sistem 3 plat P1, P2, P3? B. Berapakah muatan pada P2? C. Jika P4 sekarang dihubungkan dengan kutub positif, berapa kapasitansi sistem 4 plat P1, P2, P3, P4? D. Berapakah muatan di P4? Oke, ada banyak hal. Kita lihat dulu yang nomor A. P3 dihubungkan dengan kutub negatif. Berarti saklar ini, sebentar. Oke.
Ini untuk yang A. Berarti separuh ini tertutup, ya kan? Jadi kita punya ini P1, ini P2, ini P3. P2-nya 12 dan P1 dan P3 kutub negatif. Nah, itu artinya ada interaksi antara P1 dengan P2. Ada juga interaksi di sini maksudnya medan medan listrik. Positif berarti dari positif ke negatif. Untuk yang P4 tidak terhubung ya, jadi bisa diabaikan. Nah, seperti ini. P2 juga berinteraksi dengan P3. Kalau kita gambarkan, ini si baterainya bisa digambarkan sebagai dua kapasitor. Dua kapasitor. Nah, yang di plat negatif, ini yang negatif, itu plat P1, P1-nya yang ini, P3 yang ini. Nah, P2 ada di berinteraksi dengan dua-duanya, berarti ini P2, ini juga P2. Positif, negatif, positif, negatif. Oke. Nah, kapasitasi dari sistem tiga platnya itu ya berarti paralel. Kalau paralel berarti dijumlah. C, P1, P2, P3 itu sama dengan C, P1, P2 tambah C, P2, P3. Nah, kita lihat jarak antara P1, P2 dan P3 itu sama, 1,19 mm. Terus luasnya juga keempat-empatnya sama, luas dari platnya. Berarti besar C ini dan C ini itu identik. Berarti 2 kali epsilon 0 untuk rumus untuk kapasitor epsilon 0 kali A per D. 2 kali epsilon 0 kali A-nya 7,5 cm persegi, berarti 7,5 kali 10 pangkat minus 4. D-nya 1,19 mm, berarti 1,19 kali 10 pangkat minus 3. Nanti diperoleh hasilnya 1,12 kali 10 pangkat minus 11 farad. Sama dengan 11,2 picofarad. Oke. C itu itu C P1 P2 P3. C P1 P2 P3. Nah, ini ya yang empat gak usah karena tidak terhubung. Oke. Yang B, berapakah muatan pada P2? Kita lihat lagi yang ini. Ini. Muatan untuk satu kapasitor di sini, Q besar aja ya. Q sama dengan C P1 P2 atau P2 P3. Ya pokoknya C aja deh, biar gampang ya. C V. Itu untuk P2 yang di sebelah kiri. Untuk P2 yang di sebelah kanan juga sama besarnya. Jadi kita harus jumlahkan. Karena P2 itu nggak yang sebelah kiri doang, nggak yang sebelah kanan doang, tapi dua-duanya. Berarti Q di P2 itu sama dengan 2 CV. Sebentar. Ya, C-nya bisa dicari lagi. Ya 2C ini, sebentar. 2C ini harusnya sama dengan ini kan?
C P1 P2 P3 ya. C1 CP1 P2 P3 itu ya sama dengan 2C gitu kan. Tadi udah kita sepakat kalau C yang kiri dengan yang kanan itu sama. Yang P1 P2 dengan P2 P3 itu sama. Berarti 2C langsung. Berarti 2C itu ini sama dengan ini sama dengan ini. 1,12 kali 10 pangkat minus 11. V-nya 12. Nanti diperoleh hasilnya 1,34 kali 10 pangkat minus 10. Sama dengan 134 piko. Kalau ini Q-P2. Oke. Eh, ya yang B. Sekarang yang C. Jika P4 sekarang dihubungkan dengan kutub positif, berapa kapasitansi sistem 4 plat P1, P2, P3, P4? Berarti kita punya kedua saklarnya ditutup. Sebentar, P4 dihubungkan kemana? Ke kutub positif kan? Iya, berarti benar. Ini positif, ini negatif. Berarti sekarang P4 juga ikut. Ini P1, P2, P3, P4. P2 ke sini, ini positif, yang ini negatif. Nah, interaksinya gini ada 3 berarti. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke kiri, yang ke kanan, yang ini ke kiri. Sekali lagi ya, interaksi ini medan listrik. Medan listrik itu bergerak dari positif ke negatif. Ini kan positif, negatif, positif, negatif. Positif, positif ke negatif, berarti ke kiri. Ya, ya coba aja kalian cek. Selalu dari positif ke negatif E-nya. Berarti ada 3 kapasitor. Ya, jadi kita bisa menghitung jumlah kapasitor dengan menghitung jumlah medan listriknya gitu. Karena kalau ada medan listrik dan ada plat pasti kapasitor. Kalau nggak ada medan listrik pasti bukan kapasitor. Atau iya kapasitor tapi nggak terhubung kemanapun gitu. Nah, jadi kita punya seperti ini. Yang negatif, positif. Ini P1, P2. Ini P2 dengan P3. Dan yang ini P3 dengan P4. Begitu ya. Coba amati dulu. Oke. Berarti 3 kapasitor ya. Tadi udah aku bilang ini semua jaraknya sama dan luasnya juga sama. Berarti langsung aja C, P1, P2, P2, P3, P4 sebenarnya 3C. Nanti dapat hasilnya 1,68 kali 10 pangkat minus 11 farad dengan 16,8 pikofarad. Itu yang C. Untuk yang D, yang ditanya adalah berapakah muatan di P4? Berarti hanya satu kan yang ini aja. Yang ada P4-nya. Berarti Q, ya, Q besar juga. Q sama dengan C P3 P4. P3 P4 kali V. V-nya sama kan untuk semuanya. Jadi bisa cari sendiri ya. Epsilon 0 A per D V. V-nya berapa? 12.
Nanti dapat hasilnya 6,72 kali 10 pangkat minus 11 Coulomb. Sama dengan 67,2 Coulomb. Ya, itu hasilnya. Dengan C. Ya, yang ini juga. Oke, sekian ya.